saya akan memaparkan hasil dari mini riset studi kelayakan bisnis dengan judul Analisis Kelayakan Bisnis UMKM Studi Kasus Toko Sembako. Kita masuk ke bab latar belakang. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan kategori bisnis berskala kecil yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu usaha dagang yang adalah usaha toko sembako merupakan bentuk usaha yang paling dicari karena menyediakan barang-barang dan perlengkapan yang diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelayakan bisnis yang ada pada usaha toko lain. Selanjutnya, metode penelitian. Lokasi penelitian berada di Dusun 2, Desa Pegubuan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Langkat. Subjek penelitian pemilik toko Silalahi, Bapak Kaupati. Pengumpulan data yang pertama dengan observasi secara langsung dan yang kedua dengan wawancara kepada peneliti. Kemudian penentuan sampel dengan menggunakan jarak yang dekat. Kedua sudah 20. Analisis data menggunakan aplikasi Microsoft dan sebagainya. Kita masuk ke bab pembahasan. Kepemilikan usaha dimiliki oleh pengusaha berusia 4 aspek teknis. Yang pertama ada lokasi. Lokasi dari usaha toko Silalahi berada di Jalan Sekata, Desa Pegubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera. Letak toko tidak jauh dari pusat pasar tradisional Kota Tanjung Pura dan berada di dekat Tugu Selamat Datang, Desa Pegubuan. Untuk produk yang ada di toko Silalahi sendiri terdapat berbagai macam seperti minyak, perlengkapan sekolah, bumbu dapur, mainan, minuman, makanan, dan untuk aspek manajemen, toko Silalahi saat ini masih dikelola secara pribadi dan keluarga, di mana ada 3 orang karyawan yang diperbantukan untuk aktivitas usahanya, yakni anak dari pemilik toko sendiri. Sedangkan untuk pengelolaannya dipimpin oleh Pak Sabtu dan keuangan dipegang oleh istri Pak Sabtu, yaitu Ibu Rosi. Aspek hukum untuk toko Silalahi, untuk legalitas usahanya karena masih bersifat perseorangan, maka pemilik usaha baru harus izin saja. Sedangkan untuk izin lainnya belum. Aspek pasar, yang pertama barang produktif, yang kedua pasokan dagang lebih murah. Hal ini dikarenakan untuk memasok barang toko Silalahi ini mencari toko yang ada. Ketiga, mengutamakan kualitas produk. Yang keempat, pelayanan yang untuk aspek ekonomi dan sosial, hal yang paling dirasakan efeknya adalah dapat meningkatkan ekonomi rumah. Secara umum juga meningkatkan perekonomian pemerintah dengan menambah uang dan kesehatan. Untuk aspek finansial dapat kita lihat tabel investasi, terdapat nama barang, unit, harga satuan, total harga, umur ekonomis, dan penyusutan. Untuk penyusutan sendiri didapatkan dari hasil total harga dibagi dengan umur ekonomis. Didapatkan hasil jumlah total harga Rp215.350.000 dengan total penyusutan Rp21.675.000. Biaya variabel dan biaya tetap. Didapatkan total dari biaya variabel untuk per bulannya Rp45.200.000 dan per tahunnya Rp542.400.000. Untuk tabel biaya tetap didapatkan total biaya sebesar Rp850.000 dikalikan 12 mendapatkan hasil Rp10.200.000. Untuk aspek finansial di tabel perkiraan pendapatan, untuk perharinya didapatkan sebesar Rp2 juta, per bulannya dengan 26 hari kerja Rp52 juta, per tahunnya Rp624 juta. Selanjutnya ada analisis payback period, didapatkan hasil 6 bulan. Untuk analisis NPV didapatkan hasil positif sebesar Rp101.468.500. Maka dari itu investasi diterima. Untuk analisis rate of return didapatkan hasil 68,2% untuk tingkat 4%. Kesimpulan dari penelitian berdasarkan aspek pasar, teknis, manajemen, legal, lingkungan, dan aspek finansial, toko Silalahi dinyatakan layak. Untuk hasil perhitungan analisis finansial didapatkan hasil waktu pengembalian investasi usaha toko Silalahi selama 6 bulan, nilai NPV sebesar Rp101.468.400 dan nilai IRR
8,2%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.